Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, masih bahasan kita terkait salat sunat yang di dalam bahasa fikih disebut dengan an-nawafil, bentuk jamak dari kata-kata nafilah, salat sunat ataupun salatun nafli. Jadi nomenklatur yang digunakan oleh para fuqaha bukan salatus sunnati tetapi salatun nafli. Namun di dalam pengajaran tentang niat tidak disebutkan salatun nafli melainkan salatus sunnati. Usalli sunnatal isya, usalli sunnatal maghrib, bukan usalli naflal isya ataupun usalli naflal maghrib. Sekalipun penggunaannya sah-sah saja, sebab di dalam ibadat yang menjadi ukuran adalah niat, bukan ucapan. Al-ibratu fil ibadah bil ma'ani wal niyat. Yang menjadi standar pada ibadat adalah makna dan niat. Salat sunat ini kedudukannya jauh di bawah derajat salat fardu. Thawabul fardi yafduluhu bisab'ina darajatan. Pahala salat fardu mengalahkan salat sunat berbanding 70 derajat. Yang harus kita pahami, kata-kata derajat bukanlah kelipatan, karena sebahagian menerjemahkan salat berjamaah lebih utama 27 kali lipat daripada salat sendiri pada bab berjamaah. Padahal Rasulullah tidak menyebut kelipatan adha'afan, tetapi yang disebut adalah darajatan. Darajat itu mungkin secara harfiah bisa diartikan tingkatan. Maka anak-anak tangga tersebut disebut darajat. Ada tingkatan-tingkatan. Sedangkan derajat dalam makna istilahi itu sesuatu yang wallahu alam. Maka dalam sebuah riwayat terkait fadilah sabar dibagi oleh para ulama 3 tingkatan. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika melaksanakan nahi mungkar. Orang yang minum arak kita larang, orang yang main chip kita larang. Itu sabar untuk nahi mungkar, derajatnya paling tinggi. Kenapa? Karena ada risiko. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu, implikasi dari nahi mungkar. Di bawahnya ada amar ma'ruf, mengajak orang, menyuruh orang untuk berbuat baik. Berkumandang azan maghrib, kita duduk nongkrong di warung kopi sambil bergerak menuju ke mari, kita mengajak, ayo kita sholat. Bahkan ajakan sesederhana itu kita belum mampu. Kenapa? Takut dicemooh, kamalim tak lewitnya aso syurga wah. Kan aso syurga, aso syurga. Hanya karena ucapan itu saja kita tidak berani. Padahal tidak ada yang terluka, apalagi kalau sampai pada nahi mungkar. Di bawahnya terdapat derajat sabar atas musibah. Nah, kenapa sabar pada musibah derajatnya paling bawah? Karena tidak ada pilihan kecuali sabar.
Ada tamu mau bae tidak mengubah keadaan. Sedangkan untuk amar ma'ruf kita punya pilihan mau mengajak atau tidak. Nahi mungkar kita punya pilihan mau melakukan atau tidak. Tapi ketika Allah timpakan ujian, tidak ada pilihan kecuali menerima. Apakah menerima dengan sabar, mana'ul jaza', ataupun menerima sambil kita mencela ataupun melaknat. Tidak ada pilihan, maka derajatnya itu paling rendah. Nah pertanyaannya, antara derajat dengan derajat ini seberapa jauhnya? Dalam sebuah riwayat kata Sidina Ali, satu derajat itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Bainas sama wal ard, bukan bainas sama was sumur. Berapa jarak antara langit dan bumi? Wallahu a'lam, belum ada seorang pun yang mampu untuk mengkalkulasi. Kenapa? Karena bahkan keberadaan langit itu pun belum diketahui. Manusia baru mampu mengukur jarak dari bumi ke bulan. 385.000 kilometer. Itu yang terakhir saya hitung kemarin. Yang kedua, jarak dari bumi ke matahari 160 juta kilometer. Itu ke matahari. Padahal matahari adalah bintang yang paling dekat dengan planet bumi. Sedangkan yang berkelip-kelip kecil setiap malam kita lihat, itu boleh jadi bintang yang lebih besar dari matahari, tetapi karena posisinya sangat jauh, maka terlihat kecil saja. Matahari itu hanya bintang kecil saja, tapi terlihat sangat besar. Itu baru bintang-bintang dalam satu sistem galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti. Padahal ada miliaran galaksi, ada galaksi Andromeda, ada galaksi Cot Keung umpamanya. Nah, tergantung siapa yang menemukan. Hibunan galak-galak roh aja kan. Ada miliaran galaksi. Manusia jangankan keluar dari jagat raya, keluar dari sistem galaksi Bima Sakti ini pun belum mampu. Kita baru mampu keluar dari sistem tata surya matahari. Baru itu kemampuan manusia. Lalu di mana langit? Wallahu a'lam. Nah, ternyata Allah membuat ukuran jarak antara derajat dengan derajat itu seperti langit dan bumi. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Sedangkan yang kita perebutkan hanya bumi yang sejengkal, namun sak-sak babumo yang sempit. Yang sejengkal ini pun kita berdesak-desakan pada tempat yang orang sudah berdesak-desakan. Makanya di Cot Masjid ini makin lama makin tinggi harga tanah karena orang Cot Keung pun senang tinggal di sini. Coba andai kata kita alihkan, sebahagian warga Cot Masjid senang tinggal di Cot Keung. Itu langsung turun harga tanah di sini, naik tanah Cot Keung. Ya, maka ubah polanya. Jangan beli kulkas di musim panas, beli kulkas di musim dingin. Insya Allah turun harga. Ya, jadi karena kita senang berdesak-desakan, naik harga tanah. Cigala mutak-tak ada. Ya, maka coba sekali-kali naik pesawat. Terbang ria juga boleh, hasil tim undang. Coba perhatikan di Aceh, Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu yang padat hanya pada garis tepi jalan. Mbak pindah jalan penuh rumah tina. Tapi begitu sampai pedalaman kosong. Kenapa? Karena kita galak mutak-tak. Di mana orang ramai, di situ kita senang menumpang walaupun tidak bisa bernafas lagi. Maka kita ubah pola pikir tersebut. Kalau sudah terlalu mahal harga tanah di Cot Masjid, carilah tanah di Cot Keung. Nyan rumah le kaliput tapi pulau itu 1 hektar menumpuk tanah Cot Keung. Ya, kita bisa buat rumah di tengahnya, bisa tanam pohon, ya, pula bak kaya, pelihara binatang. Saking luasnya bahkan kita bukan hanya bak kaya bisa di pula, bahkan bisa pula pingkui itu. Ya, di sana. Ini pola pikir kita. Jadi bayangkan dunia yang demikian luas kita persempit seolah-olah yang ada tanah hanya di Cot Masjid. Ya, padahal masih ada cot-cot yang lain. Ada cot-cot, ada cot raya, ada cot Keung, ada cot tengah. Ya, ada lam cot. Ini yang hendak rata dan lam cot. Tetangga kita. Ya. Jadi ini fadilah. Maka ketika orang membayangkan fadilah itu sama dengan kelipatan, timbullah pertanyaan aneh berikutnya. Saya dapati pertanyaan itu pada saat bimbingan manasik haji. Kata salah seorang jemaah, Pak Ustadz, salat di Masjidil Haram itu kan 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Saya iakan saja narasinya, karena belum tahu kemana arah pertanyaan.
Kalau begitu Pak Ustadz, kita yang tinggal-tinggal sholat waktu di Aceh ini, waktu muda-muda tinggal sembahyang, daripada qadha salat di sini terlalu panjang prosesnya, lama sekali, kenapa tidak berangkat haji atau umrah saja? Kita qadha salat di Masjidil Haram. Jadi sekali salat zuhur di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat zuhur di Masjid Al-A'la. 100.000 kali, padahal dalam setahun saja ada 365 kali salat zuhur. Ini dengan sekali salat di Masjidil Haram sudah 100.000 kali. Nyan padum pluh tun kata qadha sembahyang. Itu karena pemahamannya 100.000 kali lipat, bukan 100.000 derajat. Padahal bukan lipat, hanya derajat. Jadi tidak menutupi salat-salat kita yang sebelumnya. Kalaulah boleh begitu analoginya, maka sungguh orang yang tinggal di Mekah, mereka hanya perlu salat seumur hidup sekali. Kenapa? Sudah 100.000 kali lipat. Bukan nak sembahyang lek kalah baru aku. Ya. 10 tahun kita kemudian kita tanya, bukan nak sembahyang lam? Baru 10 tahun Pak Ustaz. 10 tahun itu baru 3.650 kali salat zuhur. Sedangkan saya sudah salat zuhur 100.000. Wah, letak tinggal pandang. Masih banyak lebih ya. Mentang kita sedekah kawat cekeung dengan cak masjid ini. Tidak bisa, karena itu fadilah derajat, bukan kali lipat. Maka berbeda. Wa syuri'a liyukmala naqsul faraid. Disyariatkan salat sunat itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat fardu. Bukan menggantikan salat fardu, tetapi menutupi kekurangan, cacat yang terjadi pada salat fardu. Cacat apa? Boleh jadi kurang khusyuknya, boleh jadi ada yang lupa jumlah rakaatnya, boleh jadi ada yang lupa rukun-rukunnya, lupa sampai selesai sholat. Itu ditutupi oleh sholat sunat. Bukan hanya itu saja, bal liyaquma fil akhirati la fid dunya maqama ma taraka minha li'uzrin. Bahkan salat sunat itu menggantikan nanti di akhirat posisi salat fardu yang kita tinggalkan karena uzur. Di akhirat, bukan di dunia. Artinya selama masih hidup ada salat fardu yang kita tahu belum dikerjakan, tetap wajib dikerjakan, tidak tergantikan oleh salat sunat. Berbeda dengan pemahaman sebagian kawan-kawan kita bahwa orang yang meninggalkan salat tidak perlu qadha. Kenapa tidak perlu qadha? Karena tidak ada pengajaran tentang qadha katanya. Lalu orang yang tinggal salat bagaimana? Orang yang sudah tinggal salat perbanyak istighfar dan perbanyak salat sunat. Itu pengajaran mereka. Nah pertanyaannya, kalau dengan meninggalkan salat fardu solusinya memperbanyak salat sunat, pertanyaan berikutnya, untuk satu rakaat salat fardu itu berapa rakaat salat sunat? Demikian. Tidak ada satu rakaat salat fardu yang dapat diganti oleh sekian ribu rakaat salat sunat. Tidak ada satu kewajiban yang dapat digantikan oleh sekian banyak yang sunat-sunat. Kita sudah buat contoh dulu. Seorang kawan, saya minta bantuan berutang uang 100.000. Bang, neputang peng terturibe. Insya Allah Ahad depan saya bayar. Maka diutangkanlah 100.000. Hari ini, besoknya siang saya telepon, Bang, Anda di mana? Di sini, yuk kita makan siang. Saya bayar makan siangnya 25.000, besok makan siang lagi 25.000. Selama sepekan itu 7 hari berturut-turut makan siangnya saya bayar. 25.000 kali 7 hampir 180.000. Di hari Ahad dia telepon saya, Tengku, utang yang 100.000 kemarin bagaimana? Kapan bayarnya? Maka saya gugatlah, hai 7 huro kabuca uro dan tanggung mentang kira apa yang tertulis utang. Nyan 7 hari makan siang itu sudah 180.000. Ini utang cuma 100.000, enggak tertutup. Tidak, karena yang 100.000 itu utang wajib bayar. Tapi makan siang setiap hari selama sepekan saya bayar, itu sedekah Anda Pak Ustaz. Sedekah Anda tidak akan menutupi utang Anda. Maka tidak ada sedekah yang dapat menutupi zakat. Zakat mungkin hanya 2,5%. Ada yang gajinya nominal 5 juta rupiah, 2,5% itu sekitar 75.000 rupiah.
Hanya itu nominal zakat. Tapi dia tidak pernah bayar zakat. Hanya setiap kali dia terima gaji, ada syukuran dia undang fakir miskin, tetangga, anak yatim untuk makan kenduri. Biaya kenduri itu hampir 500.000. Hanya tidak pernah bayar zakat. Begitu ditagih oleh panitia zakat, amil dari Baitul Mal, Pak, ini zakatnya belum dipotong. Zakat pula mikir, pokoknya saya terima gaji 50.000 sedekah, Pak. Itu sedekah Anda tidak akan menutupi zakat. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan yang dalam riwayat sangat populer terkait zakat fitrah beliau lupa dibayar. Pertanyaannya, kenapa beliau lupa bayar zakat fitrah? Karena di pagi hari raya itu beliau sibuk melayani fakir miskin, memenuhi kebutuhan mereka yang belum ada baju, yang belum ada celana, belum ada sepatu, belum ada akomodasi yang lain. Kita nggak tahu sudah berapa juta, berapa miliar yang beliau berikan bantuan di pagi hari raya Idul Fitri itu untuk fakir miskin. Hanya beliau lupa mengeluarkan zakat fitrah yang hanya 1 sak per jiwa. Mungkin kalau diakumulasi beliau punya beberapa orang istri dengan beberapa orang anak sekitar 2 boh sak berkan jut 30 kg. Setelah salat Id baru beliau tersadar, ya Allah saya belum bayar zakat fitrah. Padahal sedekah beliau sudah miliaran rupiah. Beliau datangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat fitrah saya. Apa kata Nabi? Tidak serupa zakat fitrah yang dibayar sebelum salat Id dengan yang dibayar setelah salat Id. Walaupun untuk kekurangannya itu engkau merdekakan 100 orang budak. Itu menunjukkan bahwa pahala sunat dengan pahala wajib tidak akan tergantikan. Pahala wajib tidak tergantikan oleh yang sunat-sunat. Maka kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu tidak tergantikan dengan berbuat baik kepada orang lain. Orang tua kita terbiarkan begitu saja, kita sibuk mengurus orang tua orang lain. Ustaz, orang tua Anda sakit di rumah. Iya, tapi saya sedang melayani bapak ini. Tapi orang tua Anda wajib layani. Ini juga sunat hukumnya. Tapi timbang urang lain semua ternyata orang tua sendiri dibiarkan, tidak akan sama fadilahnya. Cuma sayangnya kita lupa tentang skala aulawiyat, skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang boleh ditunda lebih dahulu. Maka salat sunat ini yang pertama di dunia dan di akhirat menggantikan cacat-cacat yang terjadi pada prosedur salat fardu. Kurang khusyuk, lupa rakaat dan lain sebagainya. Adapun di akhirat boleh jadi akan menggantikan posisi salat fardu. Salat fardu mana? Yang tinggal tidak dilakukan li'uzrin karena uzur. Apa uzur? Ketiduran karena lupa. Kita ambil kasus kemungkinan lupa tersebut. Ada orang tidur malam ini, bangunnya lusa. 2 euro dengar. Mungkin Ustaz, jangankan 2 hari. Ada cerita Nabi Uzair yang tidur selama 100 tahun. Itu beliau merasa baru setengah hari. Alam tara ilal ladzi aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha faqala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah. Atau seperti seorang yang berjalan melewati sebuah negeri yang hancur luluh lantak dilanda perang. Dalam perjalanan dia melihat orang mati tumpang tindih bangkai binatang. Dia bertanya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah hidupkan semua yang sudah mati ini? Pertanyaan itu dia terus berjalan. Ketika dia istirahat untuk makan siang, andai kata makanannya itu nasi masih hangat, belum sempat dibuka dia ketiduran. Fa amatahu Allahu mi'ata amin, 100 tahun dia tidur. Summa ba'atsah, lalu dibangkitkan kembali. Allah perintahkan seorang malaikat datang dalam bentuk manusia dan bertanya, kam labista, berapa lama engkau telah menetap di sini? Qala labistu yauman au ba'da yaumin. Saya sudah berada di sini kalau bukan 1 hari, mungkin sebahagian hari. Apa makna 1 hari?
kemarin tidur, hari ini jaga. Apa makna sebagian hari? Mungkin tidur jam 12 tadi, bangun jam 1, tapi waktu itu belum ada jam, maka disebut hanya sebahagian hari. Dijelaskan oleh malaikat ini, bal labista mi'ata amin, bukan 1 hari, apalagi sebahagian hari, tapi engkau sudah berada di sini 100 tahun. Mai dapatnya. Maka ditunjukkan bukti. Fandur ila ta'amika. Kalau tidak percaya, coba lihat dulu makananmu. Lam yatasannah, tidak berubah karena perjalanan waktu. Nasi yang hangat masih hangat. Itu memperkuat pemahamannya bahwa hanya sebentar. Embu mentang suum. Tidak ada rice cooker, tidak ada termos waktu itu. Tempat biasa, tapi masih hangat. Tapi begitu ditunjukkan dalil berikutnya, wandur ila himarika, coba lihat keledaimu. Ternyata keledai sudah tinggal tulang belulang. Adakah masuk dalam logika kita bahwa nasi bisa bertahan lebih lama daripada keledai? Nyobu mentang suum, keledai akan mati tinggal tulang. 100 tahun keledai itu sudah mati dan tinggal tulang belulang. Allah tahan perjalanan waktu pada makanannya dan Allah perjalankan waktu pada keledainya. Maka Allah kembalikan sedikit demi sedikit. Itu kuasa Allah. Maka dalam kasus tadi, ada orang yang boleh jadi tidurnya malam ini, terbangunnya beberapa hari kemudian, atau di hari yang sama, malam Jumat uku jaga. Begitu terbangun, ditanya waktu salat subuh, Pak Jumat, oh berarti Jumat betul. Dia pikir tadi malam tidur. Itu pun ketika Jumat Kenapa bisa 1 Jumat tidur orang tidak tahu? Wajar saja di Banda Aceh banyak kasus orang yang sudah meninggal beberapa hari sampai busuk, tetangganya baru tahu. Ini masih untung belum busuk, masih jaga dalam keadaan sehat. Ini ada yang sudah mati, tetangga baru tahu karena bau busuknya. Maka sekali-kali perlu berbau busuk supaya tetangga tahu. Nah, ini contoh. Kita nggak tahu bahwa sudah 7 hari meninggalkan sholat. Nah pertanyaannya, sholat yang 7 hari itu apakah gratis begitu saja atau wajib diqadha? Wajib diqadha. Tapi kan ketiduran. Orang tidur bukan tidak wajib sholat, hanya tidak mungkin untuk mengerjakan sholat. Bangun sholat wajib, tapi dia tidak tahu bahwa tidurnya sudah berjalan 7 hari, maka tidak dia kerjakan. Nanti di akhirat sholat sunat itu menggantikan posisi sholat yang seperti ini. Atau ada kemungkinan yang lain. Bagi kita yang rutin sholat fardu secara berjamaah, tiba-tiba suatu ketika karena sebuah aktivitas luput berjamaah, merawat orang sakit, intat lintu dan lain sebagainya, pokoknya lewat berjamaah. Orang yang sudah terbiasa berjamaah, begitu lewat waktu salat, perasaannya itu tenang, seolah-olah sudah selesai salat, karena biasanya berjamaah. Berlalulah waktu. Boleh jadi kemudian teringat, ya Allah, uro intat lintu si pulan dulu saya lupa salat duhur. Baru teringat di qadha. Tapi ada orang yang baru teringat setelah meninggal dunia, yang panjang qadha alam. Maka solat sunat ini menggantikan posisi solat yang tinggal karena uzur itu tadi. Waliyaquma maqamahu fil akhirah la fid dunya. Untuk menggantikan posisi solat fardu itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Apabila tertinggal karena uzur seperti lupa. Kama nassa alaihi, sebagaimana yang ditulis demikian rupa oleh Imam Syafi'i. Wassalatu afdalu ibadatil badan ba'da syahadataini. Maka salat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan badan yang paling utama setelah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Maka syahadat itu ibadat yang paling utama. Setelah syahadat adalah salat. Syahadat berat. Tidak terasa berat bagi kita bersyahadat karena ayah dan ibu kita Islam. Coba tanyakan kepada saudara-saudara kita yang mu'allaf itu, berat atau tidak mereka bersyahadat? Sangat berat. Diancam oleh keluarga, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu mengucapkan kalimat syahadat, maka kamu saya usir dari keluarga, harta benda semuanya akan dilucuti. Hana tepun ali, debit ngembadan tibak, kata orang tua. Tapi kita mengucapkan syahadat, tidak terasa tantangan tersebut. Makin kita bersyahadat, makin banyak uang saku.
mutuah datang ni rajin tak meratib, hanya pak tambah peng lam. Kita tidak merasakan tantangan ini karena tidak pada posisi orang yang diuji dengan syahadatnya. Maka bagi kita yang terasa berat adalah salat. Maka Allah nyatakan demikian, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk saja. Nah, kenapa salat menjadi ibadah yang paling utama? Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk salat. Ini tidak dikatakan mendirikan salat, hanya suruh keluarga untuk salat. Hanya terpenuhi syarat dan rukun saja. Persoalan makna dan implikasinya itu ada dalam hidup, itu bab yang lain. Itu iqamatis shalah. Maka sederajat orang yang salat itu ada dua. Ada musalli, ada muqimus shalah. Masuk neraka bukan karena tidak mendirikan salat, tetapi karena tidak melaksanakan salat. Maka ketika Allah bertanya kepada penghuni neraka Saqar, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, karena kami tidak melaksanakan salat. Sedangkan derajat yang lebih tinggi disebut muqimus shalah, mendirikan salat. Artinya bukan hanya sekedar syarat dan rukun, tetapi menunaikan hak-haknya. Aplikasi salat itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, tentang jujurnya, tertibnya, bersihnya, menutup aurat dan lain sebagainya. Suruh keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menyuruh tersebut. Tidak mudah. Maka betapa beruntung pria-pria yang ketika kawin istrinya itu tidak perlu disuruh salat, malah mengajak suaminya, bang, ya tajak semayang. Dan betapa rugi pria-pria yang ketika kawin ternyata harus mengajarkan istrinya untuk salat. Maka bayarlah mas kawin mahal sedikit untuk istri yang sudah siap pakai. Hana payah perlu semayang deh. Beli mobil itu biarlah mahal-mahal sedikit, yang penting begitu dibeli siap pakai, daripada beli mobil murah tapi setelah beli simpan dulu di bengkel selama sebulan. Ada orang beli mobil, pada punya motoran itu 100 juta, hai Avanza yang 100 juta, mahal tak lah. Padahal kita begitu beli langsung jalan-jalan mudik, libur tahun baru, nggak jadi PPKM, Natal dan tahun baru. Ketika duduk, apakah mahal dalam 100 juta? Dia katakan, saya beli mobil Avanza seperti Pak Ustadz kemarin, tahunnya sama, modelnya sama, tapi harganya 80 juta. Mapa cimoto? Mapa bengke mentang, mbak bengke mentang. Bayangkan kenikmatan hidup kita itu terkompensasi hanya karena mencari harga murah. Maka belilah barang walaupun mahal sedikit tetapi siap pakai, daripada murah sedikit cuma menyiksa batin. Umah murah tak belum motor ya. Mapa motor ba bengke. Ya nyabi paak urang. Maka pria yang cerdas, dia akan cari istri yang tidak perlu lagi diajarkan salat, apalagi diajak. Betapa beruntung pria-pria ini yang istrinya malah mengajak dia untuk salat. Jangan cari-cari PR. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas salati walau kana syai'un ahabba minha litu'abbada bihi malaikatahu faminhum raki'un wa sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Tidaklah Allah mewajibkan ke atas hamba setelah tauhid, mengesahkan Allah, sesuatu yang lebih Allah cintai daripada salat. Andai kata ada sesuatu yang lebih Allah cintai agar para malaikatnya beribadah dengannya, andai kata ada, maka sungguh Allah jadikan perkara itu untuk beribadah. Maka ternyata ibadah malaikat itu adalah praktek salat, cuma terpisah-pisah. Faminhum raki'un,
ada ibadah malaikat itu rukuk saja. Sejak diciptakan oleh Allah sampai kiamat dia hanya rukuk saja. Faminhum sajidun, ada di antara malaikat itu yang ibadahnya hanya sujud saja. Wa minhum qaimun, ada yang malaikat itu ibadahnya hanya berdiri saja. Wa qaidun, dan ada yang duduk saja. Ada yang bertasbih saja. Bayangkan malaikat Israfil itu sejak pertama kali diciptakan oleh Allah sudah bersamaan dengan trompet di mulutnya. Tetap menanti sampai datang perintah Allah untuk tiup. Andai kata manusia yang disuruh tiup trompet, enggak puduk lah tu meja. Ya Allah kata tawate pegah ada. Yang baru dah puduk bawah. Tapi malaikat ini sejak pertama diciptakan trompet itu sudah bersedia di mulutnya. Begitu turun perintah, tidak perlu mencari trompet di mana dan dibersihkan lagi sekeliling bibirnya. Jika bawah ya. Mata tanya pak malaikatnya, hana kuat. Malaikat tidak pernah protes. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada perkara yang disuruh dan mengerjakan apa yang diperintah. Dua rangkaian kata seolah-olah pengulangan, padahal maknanya berbeda. Kalau sekedar tidak bermaksiat, kita pun bisa seperti malaikat. Disuruh oleh Allah salat Isya, belum tentu jam 8, jam 9, jam 10, boleh jadi nanti jam-jam 4 menjelang subuh kita salat. Orang yang salat Isya jam 4 subuh, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah mengerjakan apa yang disuruh? Belum. Dia hanya tidak bermaksiat saja. Tapi malaikat begitu diperintahkan oleh Allah, be'antingoh muta'atu anapre. Kata Allah salat, seketika malaikat itu salat. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah salat, prehile ya Allah tengah je kupi. Allah tidak persoalkan, yang jangan kalian bermaksiat. Masalah tidak segera dilaksanakan enggak apa-apa. Maka dibagilah oleh para ulama, wajib itu dua kategori, wujuban muwassa'an wa wujuban mudayyakan. Ada wajib waktunya lapang, ada wajib waktunya sempit. Puasa Ramadan itu wajib wujuban mudayyakan, wajibnya sempit. Mulai wajib puasa dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak boleh ditunda, ya Allahnya urau pun hantu mebah ke urau kedua mata. Yang tidak berpuasa hari pertama tanpa uzur, dia menjadi berdosa. Kenapa? Waktunya terbatas, pas-pasan. Tapi untuk salat wujuban muwassa'an, wajib salat Isya dari jam 8 diberikan waktu sampai dengan jam 5:15. Silahkan kalian pilih mau salat Isya jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai ke deh poho put. Sebelum jam 5:15. Boleh jadi ada di antara kita baru pulang dari kerja berat, pok sempom kerja. 2 goi pok, 3 goi sempom. Macam mana itu memang anak. Maka kerja pok sempom. Pulang ke rumah jam 9 malam, kelelahan. Orang yang sangat lelah dan sangat mengantuk, makruh salat. Tidur dulu. Tapi pastikan, dalam tanda kutip, pasti yang bukan yakin, tetapi ada ghalabatud dhan, bahwa sebelum berakhir waktu Isya kita sudah terbangun. Tidur saja dulu. Maka kadang telat jaga, poh padum jaga. Kadang poh limong tu perlu jaga. Ada pun poh limong jaga, bangun jam 5 salat Isya. Masih ada waktu Isya jam 5 apa Ustaz? Subuh jam berapa? 5:18. Masih ada 18 menit untuk salat Isya. Dengar tu lewur yang hanabut, om yang menalum poh limong tang sampai subuh nunggu. Tidak sama kasusnya. Anda sedang duduk santai, tidak mengantuk, berada di dalam masjid, azan berkumandang, tidak ada halangan. Tapi kenapa yang tadi Pak Ustaz izinkan salat subuh jam 5? Karena dia sudah bekerja sepanjang malam, kelelahan dan luar biasa mengantuknya. Kalau dia paksakan untuk salat, bayangkan orang yang mengemudi dalam keadaan sangat mengantuk, itu lebih berbahaya daripada yang mengemudi dalam keadaan mabuk.
Maka dikiaskan kepada surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian masih teler, sampai kalian sadar apa yang kalian ucap. Sangat mengantuk, sangat lapar, yang mengetahui keadaan hanya yang bersangkutan. Maka tidak boleh kita menghakimi orang lain berdasarkan ukuran-ukuran kita. Ini pemahamannya. Maka malaikat itu beda-beda. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada sahabat bertanya, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama? Dan itulah hakikat muslim. La yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu sepatutnya tidak pernah merasa puas sudah berbuat baik, dia akan terus bertanya, ada lagi yang lebih baik? Sampai kapan? Sampai dia berakhir masuk ke dalam surga. Maka pertanyaan para sahabat, nalai lebih baik ya Rasulullah? Ketika sahabat ini senang membaca Al-Quran, senang tilawah, mereka bertanya, ya Rasulullah, fima akhtimul Quran? Berapa lama sekali saya khatam Al-Quran? Kata Nabi, sebulan sekali. Saya sanggup lebih kuat ya Rasulullah, kalau begitu 10 hari sekali. Saya sanggup lebih sering ya Rasulullah, kalau begitu sepekan sekali. Saya sanggup lebih sering ya Rasulullah, kalau begitu sepekan 2 kali. Dalam 3 Jumat 2 go khatam, itu artinya 1 hari 10 juz dia baca. Tapi masih saja sahabat ini penasaran lebih baik lagi. Saya sanggup lebih kuat lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, Allah tidak pernah merasa bosan menerima ibadatmu sampai kamu sendiri yang bosan melakukan ibadat itu. Maka tidak menafikan bahwa ada ulama-ulama yang sanggup khatam Al-Quran 1 hari sekali. Khatam Al-Quran 1 hari sekali. Apa hendak mengganggu pun? Bagi orang yang sudah hafal Al-Quran zahir dan batin, menghafal Al-Quran tidak mengganggu aktivitas. Dia sambil nyetir baca Al-Quran, intinya paling mangat firang bamotonya kan tamupat mencari objek, apalagi orang-orang yang kita benci. Itu kalau sempat objek itu yang dibicarakan, yang sangat mengantuk pun tublut kan. Tapi untuk para ulama tidak ada ibadah yang paling menyenangkan bagi mereka kecuali membaca Al-Quran, tilawah. Allah tidak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi? As-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Tidak dijawab dalam hadis ini salat pada awal waktunya, tapi salat pada waktunya. Selama sudah masuk waktu dan sebelum keluar waktu. Salat sebelum masuk waktu tanpa ada sebab-sebab yang membolehkan, itu bukan ibadat. Bila sengaja mengerjakan salat Isya sebelum masuk waktu Isya tanpa sebab, itu malah dianggap maksiat, memperolok-olok ibadat. Kita ambil contoh yang dibahasakan oleh para ulama. Orang yang bertamu di rumah kerabatnya, tidur malam, tiba-tiba berjunub, mimpi basah, terbangun di waktu subuh, diajak solat, nyanta tijit mana basah dan teman subuh, gawat tak nunggu di malam dipagat domino itu melumpur yang kengkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berpikir, ini saya ustaz, kalau tidak solat subuh berjamaah terasa aneh. Mau salat subuh berjamaah saya junub. Kalau mandi junub kelihatan sekali basah rambutnya, kiban cara. Kakak dah pura-pura sembahyang, dah pura-pura sembahyang. Okey lah posisinya sebagai makmum. Dia beribadah padahal tidak dalam posisi boleh beribadah. Haram. Tapi nanti ada pengecualian. Apabila muncul tuhmah, dia mau mandi junub tetapi tidak ada air dan lain sebagainya, ataupun ada air tetapi nanti takut tumah, ada hal-hal yang buruk, maka dia paksakan untuk salat dalam kondisi tersebut, tetapi hanya mengerjakan praktek-praktek fisiknya saja tanpa niat salat yang muktabar. Maka ada kondisi yang nanti dimaafkan oleh agama. Kapan? Apabila orang akan berburuk sangka
Panen na tengku lewenyo canja kerakaat. Igot semayang yang ge kira. Itu muncul tuhmah. Makanya di dalam Islam setiap ketentuan umum itu selalu ada pengecualian-pengecualian. Likulli qa'idatin kulliyatin mustasnayatun. Pengecualian, eksepsi katanya dalam bab hukum. Salat pada waktunya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaqimu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa li'annaha tajma'u bainal qurbi ma tafarraqa fi ghairiha. Dan karena hadis Nabi, istaqimu, konsistenlah, wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Alasan yang lainnya, di dalam salat itu terhimpun beberapa praktek mendekatkan diri kepada Allah. Ada zikir, ada salawat kepada Nabi, ada tilawah, ada tasbih, kemudian berpakaian yang baik, menghadap kiblat, bersuci, menutup aurat, meninggalkan makan, tidak berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian khusus hanya di dalam salat boleh rukuk dan boleh sujud. Di luar salat tidak boleh rukuk, tidak boleh sujud. Maka walaupun berdoa itu paling mustajabah dalam posisi rukuk dan sujud, itu hanya berarti berdoa ketika sedang rukuk dan sujud di dalam salat, bukan mempraktikkan rukuk dan sujud ketika sedang berdoa. Maka tidak boleh nanti oleh pembawa acara, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengamini doa yang akan dibaca oleh Ustadz Fulan, dan mohon nanti apabila doa sudah dimulai kita memilih posisi, kalau bukan rukuk sujud. Tidak boleh. Tidak boleh rukuk dan sujud untuk baca doa. Tapi doa yang paling mustajabah dalam keadaan rukuk dan sujud. Itu berarti rukuk salat, sujud di dalam salat. Di dalamnya kita berdoa. Tapi tetap terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian ulama menyatakan bukan solat yang paling utama. Yang paling utama itu justru bersedekah. Kenapa? Orang yang solat ibadahnya ibadah privat, hanya untuk dirinya saja, tidak bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan orang yang beribadah dengan hartanya, baik zakat, sedekah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Apa manfaat untuk dirinya? Dapatkan pahala di akhirat. Apa manfaat kedua untuk dirinya? Dipuji dalam tanda kutip sebagai orang yang dermawan. Apa manfaat untuk orang lain? Tertolong orang lain dengan keberadaan dirinya. Tapi nanti kontradiksi lagi dengan pernyataan Nabi bahwa orang-orang kaya paling telat masuk surga. Konon Nabi Sulaiman baru masuk surga 40.000 tahun setelah Nabi yang terakhir masuk surga. Maka Nabi Sulaiman Nabi yang penutup serta doa masuk surga. Leh ganyan demong pintu-pintu Nabi tutup endum. Ganyan bagian tutup pintu ya, palang pintu. Sedangkan Nabi yang pertama masuk surga seharusnya Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kenyataannya justru Rasulullah yang paling akhir masuk surga. Kenapa? Beliau tidak bersedia masuk surga selama masih ada potensi seorang umatnya akan keluar dari neraka. Saking bertanggung jawabnya Rasulullah, walaupun beliau dalam daftar nama penghuni surga, beliau yang pertama, beliau menanti di depan pintu neraka selama masih ada potensi satu orang umatnya keluar dari neraka. Memang ada umat Nabi yang tidak keluar dari neraka? Ada. Orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan yang ancaman hukumnya kekal di dalam neraka. Siapa? Pelaku pembunuhan secara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam, yang pertama. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat dirinya. Yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban alima, Allah sediakan untuknya siksa yang pedih. Ancaman pasal berlapis untuk pelaku pembunuhan secara sengaja. Dan sekarang membunuh secara sengaja itu dibiarkan. Terbukti betapa banyak bayi-bayi yang lahir dibuang begitu saja. Kita bisa beralasan, tapi kan kami nggak tahu Pak Ustadz bayinya dibuang.
Iya, kita tidak tahu bayi dibuang, tapi kita tahu bahwa kalau mereka jadi berzina dan hamil, bayinya akan dibuang. Tapi kita biarkan orang-orang yang akan berbuat zina. Makanya di Aceh ini syariat Islamnya aneh. Yang zina sembunyi-sembunyi di hotel digrebek, yang zina terang-terang di jalan dan di pinggir jalan dibiarkan. Ya, dalam hotel baru digrebek. Makanya kita sarankan kepada orang yang datang ke Aceh, kalau mau berzina jangan di hotel. Ya grebek, wah. Mbak binih jalan tu insya-Allah dibiarkan. Bayangkan dosa kita. Nauzubillah. Makanya hari ini untuk menjaga kondisi tersebut tidak mungkin setiap orang akan menjaga anaknya sendiri-sendiri. Saya punya tantangan sendiri. Anak saya yang sulung laki-laki itu sudah kalau sekolah kelas 1 SMA. Ketika itanya tengah cam-cam urang lain bek tebit ulua terbuka aurat, tiba-tiba anak saya dapat laporan keluar tengah malam dari rumah pakai celana pendek, makan sakit hati. Ya, pengkhianatan dari dalam ya. Maka akhirnya saya ajak beberapa warga di Cekeung. Saya bilang saya tidak sanggup jaga anak saya sendiri, tolong kita kerjasama, tolong jaga anak saya. Kalau dia melanggar syariat, melanggar adat, perlu dinasihati, menyepelai tepuk yuk. Dan saya akan lihat respon beberapa waktu ke depan. Kalau itu tidak terlalu menarik, saya akan berikan sugesti. Yang sanggup membuktikan anak saya melanggar peraturan, kalau tidak berani menasihati, foto saja, kirim ke saya. Yang pertama mengirim saya kasih pulsa nanti 25.000. Apa ada jumlahnya? Jalan pun. Jadi alhamdulillah begitu kita sampaikan unek-unek ini, ternyata beberapa orang tua punya kegelisahan yang sama. Cangki yang ulun pengen menanci Ustaz. Maka akhirnya mulailah kami beberapa orang mulai buat kesepakatan untuk saling menasihati. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kecil ini nanti akan memantik orang-orang tua yang lain untuk terlibat dalam komunitas yang sama. Pak Ustadz, saya pun nggak sanggup kawal anak saya sendiri, tolong nanti jaga anak saya. Jadi kalau itu sudah kita mulai dari gerakan-gerakan kecil, nanti kita akan kembali kepada tradisi zaman dahulu, bahwa anak-anak yang melanggar syariat, melanggar adat, itu bukan hanya takut kepada ayah dan ibunya, tapi juga takut kepada tetangganya. Nanti bila perlu saya akan publikasi di media sosial. Saya angkat foto anak saya, tolong apabila melihat pria seperti ini buat pelanggaran, jangan lagi tulis ikut punggung motor kan. Bila terlihat mobil ini kebut-kebutan, tolong telefon pulan. Bila terlihat mobil ini menaikkan perempuan, telepon ibu pulan. Nanti bila terlihat anak ini buat pelanggaran, tolong telefon bapaknya. Anda akan dapatkan pulsa Rp25.000. Tidak mudah untuk menjaga anak apalagi di zaman sekarang. Maka mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan kecil kita akan mulai untuk saling menghidupkan tradisi yang baik yang pernah dipraktekkan oleh orang tua kita di masa lalu, sambil melawan tradisi buruk yang muncul sekarang. Betapa orang tua yang sangat protektif, orang lain mau menjaga anaknya, tapi orang yang berikan laporan ini dimaki-maki. Pak, anak bapak kemarin terlihat merokok di warung pulan. Anak ke rokok ke peng ke pekah ke ruang. Ini yang bikin sakit hati. Maka kita lawan orang-orang yang seperti ini dengan menghidupkan komunitas yang lain. Ustaz, anak Pak Ustaz kemarin saya lihat merokok di warung pulan. Benar, ada buktinya. Ini fotonya Pak Ustaz. Dapat 25.000 pulsa. Maka semua orang akan tertarik untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ibadah itu tidak cukup dengan janji surga, mesti dibayar DP surga sedikit di dunia. Ya, maka insya Allah kebaikan itu akan hidup kembali. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Makanya saya tetap memantau anak saya. Ini sambil duduk di sini saya pantau anak saya keluar atau tidak. Ini dicekung. Payah pasang CCTV pintu ke, puduk Honda ini, puduk motor ini, debit mahan. Itu ulu puntung betan. Itu sebagai pembuktian. Nanti kalau saya temukan dia keluar rumah pakai celana pendek, saya akan bayar pulsa untuk saya Rp25.000. Karena saya membuktikan sendiri. Ya, ini harus menguasai. Tidak cukup waktu bagi kita untuk mengawal sendiri. Jadi kalau itu kita tumbuhkan kembali, insya Allah Aceh itu akan baik-baik saja. Walaupun kita jahat sekarang tiap malam main chip, kita tidak mau anak-anak kita juga menjadi juara main chip. Ya, cuma nanti kalau bertemu dengan pemain chip yang sangat hebat di Chot Masjid, coba data dan tanyakan siapa warga Chot Masjid yang sudah kaya dengan main chip. Kadang sadar ke? Ternyata hanya makin kaya orang-orang yang jualan chip. Demikian kajian kita, wallahu alam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. Dan mohon maaf saya tidak salat berjamaah di sini. Ingat, bukan tidak salat, hanya tidak di sini, bukan tidak berjamaah karena ada kegiatan di tempat berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.